Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2024 untuk bagian yang kelima. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya di Istana Yuanyi. Sang ketua begitu senang karena misi yang dilakukan oleh Tong telah berhasil membunuh salah seorang pendekar yang selama ini ia ingin bunuh. Lalu sang ketua meminta Tong untuk menyebutkan hadiah yang diinginkannya. Dan Tong menjawab kalau ia hanya ingin penjara arena Azura, yang membuat sang ketua sangatlah terkejut mendengarnya, karena arena tersebut ia gunakan untuk melatih para pembunuh terkuat dan tidak mungkin ia berikan kepadanya. Namun karena Tong terus memaksanya untuk memberikan arena Azuranya sebagai hadiah, sang ketua pun lalu memberikannya karena ia suka terhadap anak muda yang memiliki ambisi yang besar. Tong yang sudah berada di dalam arena, para pendekar di sana tidak menyetujui kalau Tong menjadi pemilik arena Azura ini dan diatur olehnya. Lalu tiba-tiba Tong menggunakan teknik mata terkuatnya yang membuat salah satu pendekar di sana seketika terhipnotis dan jatuh ke dalam jurang. Setelah itu ia pun kembali ke kamarnya dan dengan melihat tusuk rambut lonceng perak milik Suezi yang ia temukan di tumpukan salju, seketika ia merasa kalau tusuk rambut ini seperti ia pernah melihatnya. Singkatnya beberapa hari kemudian, akhirnya Zanbai pun telah sembuh dan ia bisa melihat kembali karena Suezi yang berusaha terus-menerus untuk mengobatinya. Dan di sana Zanbai mengucapkan terima kasih karena selalu menolong dirinya dan meminta maaf jika ia selalu merepotkannya. Hingga keesokan paginya, Suezi bersama para muridnya menuju rumah warga yang tak jauh dari wilayah balai obat karena ia mendapatkan kabar kalau mereka sedang terkena sebuah racun. Namun ketika sampai di sana, tidak ada seorang pun yang keluar dan ia mencurigai kalau telah terjadi sesuatu kepada warga sebelum ia datang. Dengan secara hati-hati, mereka pun menghancurkan pintu milik warga tersebut yang ternyata di dalamnya terdapat banyak orang yang sudah mati akibat keracunan. Lalu mereka pun masuk ke dalam, yang mungkin saja ada orang yang masih selamat untuk mengetahui siapa dalang di balik ini semua. Tiba-tiba mereka pun mendengar sekelompok orang yang ternyata itu adalah pasukan Wuming milik Istana Yuanyi yang sedang membicarakan tentang ketua Kyohe yang hampir saja dibunuh oleh Tong. Karena ketua Kyohe merupakan orang yang pernah membantu Istana Yuanyi di saat pembantaian dusun keluarga Mong, dan Suezi yang mendengarnya pun begitu terkejut. Saat ini Suezi tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja, maka dari itu ia meminta para muridnya untuk pergi ke lembah obat untuk mencari bantuan, sedangkan ia akan tetap berada di sini untuk menahan mereka. Dan ketika bertemu, ia pun meminta mereka untuk melepaskan anak-anak tersebut yang ternyata alasan mereka menyerang warga ini hanya untuk mengambil anak-anak itu dan membawanya ke penjara arena Azura untuk dijadikan sebagai pembunuh. Dan ketika bertarung, Zanbai pun datang untuk membantunya. Zanbai yang berhasil menyandra Huo dan meminta mereka untuk melepaskan anak-anak itu. Namun dikarenakan Zanbai yang sudah mengetahui kalau pasukan Wuming milik Istana Yuanyi ini tidak peduli jika temannya mati, oleh karena itu ia pun membebaskan Huo supaya anak-anak tersebut tidak dibunuh. Ketika pasukan Wuming pergi, Zanbai pun meminta Suezi dan para murid lainnya untuk kembali ke lembah obat, sedangkan dia akan mengejar mereka. Namun Suezi langsung menghentikannya karena ia yang ingin ikut bersamanya. Penyakit Suezi yang kembali kambuh membuat Zanbai menolaknya untuk ikut.
Namun di sini Suezi memaksanya dan memberitahukannya kalau ia tadi mendengar dari pembicaraan mereka jika ketua Kyuhei telah membantu mereka dalam membantai dusun keluarga Mong. Ia yang ingin ikut karena ingin mengetahui penjelasan dari maksud tersebut yang kemungkinan terdapat sebuah rahasia yang belum terpecahkan. Dan karena tidak ada waktu lagi, Zanbai pun langsung meminta burung elang saljunya untuk mengikuti pasukan Huming itu dan meminta Suezi untuk tidak ikut. Hingga di malam harinya, ketua Yanqi yang merupakan ketua pavilion Dingjian tiba-tiba telah kedatangan seseorang misterius yang memakai hoodie yang meminta sang ketua untuk berhati-hati karena saat ini Istana Yuani sedang melakukan pembantaian orang-orang dari berbagai sekte dan menculik anak-anak untuk mereka jadikan sebagai pembunuh. Saat ini Istana Yuani sengaja melakukan kekacauan itu dengan tujuan untuk memancing 5 pendekar pedang dari pavilion Dingjian ini keluar dari pavilion untuk mencegah kekacauan tersebut. Karena saat ini pasukan Wuming dari Istana Yuani sedang berkumpul di sebuah penginapan Suzhou yang sedang bersiap-siap untuk membunuh ketua pavilion secara diam-diam di saat pertahanan pavilion lemah. Mereka melakukan itu semua karena ketua pavilion Dingjian, satu-satunya orang yang bisa menghentikan Istana Yuani untuk kembali ke dunia persilatan. Tak lama kemudian, Qian Yu dan Zhao yang baru datang langsung diperintahkan oleh sang ketua untuk mencegah pasukan Wuming yang kembali berulah. Singkatnya, mereka yang sudah berkumpul langsung menyelinap dan membebaskan semua anak itu dengan mudahnya. Sui yang merasa kesal karena mengetahui kalau semua anak tidak ada di dalam gudang. Dan Tong bersama anggota lainnya yang baru datang langsung mencari keberadaan mereka. Sedangkan Wo yang mengejar mereka justru dihadang oleh Zanbai. Di sanalah Zanbai menginterogasi Huo tentang pembantaian keluarga Mong dan Huo yang diancam akan dibunuh. Ia pun mengakui kalau Istana Yuani telah mengkambing hitamkan Sekte Tianshan sebagai dalang di balik pembantaian tersebut. Namun di saat Huo ingin menceritakan secara detailnya tentang tujuan Istana Yuani mengkambing hitamkan gurunya itu, tiba-tiba Tong bersama pendekar lainnya pun datang yang langsung menyerang Zanbai. Zanbai yang mampu mengalahkan mereka semua seorang diri, walaupun ia juga terluka, langsung pergi dari sana. Hingga keesokan paginya, ia yang terluka parah karena terkena serangan dari lawan. Zanbai yang sudah tidak kuat lagi dengan kondisi tubuhnya ini, ia pun membuat sebuah surat untuk diberikan kepada Suezi kalau pembantaian dusun keluarga Mong masih ada kaitannya dengan Istana Yuani yang sudah mengkambing hitamkan Sekte Tianshan. Dan setelah menulis surat tersebut, ia pun meminta burung elang saljunya untuk segera diberikan kepada Suezi. Suezi yang mengetahui kalau di luar terdapat burung milik Zanbai, ia pun keluar dan menerima surat tersebut. Ia yang menyadari kalau saat ini Zanbai sedang terluka parah. Ia pun meminta burung elang ini untuk menunjukkan lokasi Zanbai berada. Melihat Zanbai yang tergeletak tak sadarkan diri, ia pun langsung mencoba mengobatinya. Namun di saat itu tiba-tiba penyakit dinginnya kembali kambuh sehingga ia meminta muridnya untuk memberikan pil penawar. Suezi yang sudah berusaha mengobatinya secara maksimal, namun Zanbai masih belum sadarkan diri. Dan tak lama kemudian, akhirnya Zanbai pun membuka matanya yang membuat Suezi begitu bahagia melihatnya.
Namun seketika ia pun pingsan karena tubuhnya yang tidak kuat akibat penyakit dinginnya yang masih kambuh. Zanbai yang melihat hal itu meminta para murid untuk membantunya membawa Suezi ke atas kuda karena ia ingin membawanya ke lembah obat sekarang juga. Hingga di malam harinya, mereka berdua pun telah sampai di sana dan Zanbai meminta Suezi ini untuk segera dibawa ke kolam air panas karena penyakit dinginnya yang kembali kambuh. Zanbai yang menunggu di luar, Nenek Ning pun datang dan memberitahukan kalau keadaan Suezi sudah membaik, namun akan bangun setelah beberapa hari ke depan. Lalu Nenek Ning pun menceritakan awal mula Suezi yang terkena penyakit dingin. Di saat Suezi yang dulu masuk ke dalam danau es bersama Sui Huai berhari-hari hingga mengakibatkan aura dingin itu masuk ke dalam sumsum tulangnya. Lalu ketua balai obat terdahulu membuat sebuah resep untuk mengobati penyakit dingin tersebut. Namun hasilnya hanya sementara sehingga saat ini hanya bisa mengandalkan kolam air panas di ruangan pengobatan untuk merawat kesehatannya itu. Singkatnya beberapa hari kemudian, Suezi yang sudah sembuh lalu keluar untuk menemui Zanbai yang meminta maaf karena selama ini ia sudah membuat penyakit dinginnya kambuh kembali. Kembali ke Istana Yuanyi, sang ketua yang marah kepada mereka semua karena gagal dalam misi membunuh ketua pavilion Dingjian. Bahkan para sandera pun berhasil bebas. Lalu ia pun memanggil Tong dengan mengatakan kalau ia mendengar kalau Tong selalu mementingkan dirinya sendiri dan tidak memperdulikan misinya. Oleh karena itu ia akan memberikan hukuman berat kepadanya, yaitu Tong akan dimasukkan ke dalam penjara salju bersama anjing miliknya. Singkatnya, Tong yang sudah keluar dari penjara salju, ia meminta kesempatan kepada sang ketua dan jika ia gagal kembali dalam melakukan misinya ini, maka ia boleh dibunuh olehnya. Kembali kepada Zanbai yang sedang memasukkan beberapa barangnya ke dalam tas karena besok ia akan melanjutkan misinya, yaitu untuk mencari keberadaan obat yang kelima. Lalu setelah itu ia pun keluar dengan membawa sebotol arak untuk meminum bersama dengan Suezi karena besok malam ia sudah tidak bisa lagi minum bersama dengannya. Hingga keesokan paginya, Zanbai yang akan pergi lalu mengatakan kalau ia tidak tahu kapan bisa kembali ke sini karena mencari mutiara darah naga sangatlah sulit untuk didapatkan yang mungkin membutuhkan waktu lama untuk kembali. Oleh karena itu ia pun memintanya untuk berjaga diri. Sementara di arena Azura, Sui datang ke sana atas perintah dari ketua Wujue untuk mengambil pendekar yang terkuat. Ketua Wujue yang merasa kecewa kepada salah satu anggotanya karena telah gagal melakukan sebuah misi pembunuhan sehingga ia akan menggantikan posisinya dengan seseorang yang sebentar lagi akan datang. Lalu orang tersebut pun telah sampai di sana dan memberikan hormat kepada sang ketua. Dan sang ketua memintanya untuk bertarung dengan salah satu anggota pasukan Wuming miliknya ini. Dan jika menang, maka ia boleh menggantikan posisinya. Pertarungan itu pun dimenangkan oleh pria tersebut. Dan sang ketua memintanya untuk mengganti topengnya. Yang ternyata pria ini adalah Chonghua yang merupakan pendekar ke-6 dari pavilion Dingjian yang masih hidup setelah bunuh diri karena kalah bertarung dengan Zanbai di awal episode. Namun di sini mereka tidak tahu kalau di hadapannya ini merupakan salah satu pendekar terkuat dari pavilion Dingjian. Chonghua yang masuk ke kamarnya sesaat ia mengingat setelah bertarung dengan Zanbai yang ternyata ia masih selamat setelah jatuh dari atas jurang.
Lalu ia pun mengingat kejadian sebelum bertarung dengan Zanbai, yang ternyata Chang Hua meminta izin kepada sang ketua pavilion Dingjian agar ia menjadi mata-mata Istana Yuani, dengan berpura-pura tidak setuju jika Zanbai menjadi ketua selanjutnya, sehingga ia menyerang tetua pavilion Dingjian dan dianggap sebagai pengkhianat. Ia melakukan ini demi kedamaian dunia persilatan. Walaupun sang ketua sudah mencegahnya, namun Chang Hua tetap memaksa ingin melakukan rencana ini. Sedangkan luka bakar yang di pipinya itu, ia sengaja melakukannya sendiri dengan kayu bakar, dengan tujuan agar orang-orang tidak mengenali dirinya. Singkatnya, Zanbai yang berhasil mengambil mutiara darah naga, tiba-tiba ia diserang oleh sekelompok pasukan bertopeng yang menginginkan mutiara tersebut. Dan setelah berhasil membunuh mereka semua, Zanbai pun melanjutkan perjalanannya kembali. Namun tiba-tiba Tong pun datang dan langsung menyerangnya. Dalam pertarungan itu, Zanbai yang terluka parah namun ia berhasil membunuhnya. Ia yang sudah tidak berdaya dengan kondisi tubuhnya yang terluka, membuat burung elangnya itu kembali memberitahukan hal ini kepada Suezi. Dan singkatnya, Suezi bersama para muridnya pun datang, yang langsung mencoba menolongnya. Zanbai yang berhasil selamat, Suezi pun langsung meminta para muridnya itu untuk membawa Zanbai ke kereta miliknya. Namun tak lama setelah itu ia pun mendengar suara napas seseorang yang tak jauh dari sana, yang ternyata itu adalah Tong yang masih hidup. Sesaat Suezi pun menyadari kalau orang di hadapannya ini seperti bukan dari Istana Yuani, karena ia yang tidak pernah melihatnya. Namun ketika ia melihat mata Tong yang berubah menjadi biru, tiba-tiba Suezi pun teringat kalau orang yang di hadapannya ini seperti anak kecil yang dulu pernah menyelamatkannya, yang berasal dari dusun keluarga Mong. Singkatnya, Zanbai pun sudah berada di lembah obat, dan Suezi yang sangat marah kepadanya karena terlalu memaksakan diri demi mendapatkan mutiara darah tersebut. Padahal nyawanya sendiri pun sangatlah penting, karena lukanya kali ini lebih parah daripada luka sebelumnya. Lalu di malam harinya ia menemui Tong yang masih belum sadarkan diri, dan Nenek Ning menjelaskan kalau luka orang tersebut tidak terlalu parah sehingga masih bisa diobati dengan mudah. Lalu Suezi meminta Suang untuk menyalakan dupa minyak samin di saat orang tersebut sudah terbangun agar bisa menenangkan pikirannya supaya tidak melukai orang-orang yang ada di lembah ini. Namun tak lama kemudian, Tong pun sudah sadar kembali dengan menyandra salah satu murid di sana. Lalu Suezi pun datang, yang seketika Tong pun berpikir kalau wanita yang di hadapannya ini seperti ia kenal. Suezi yang menyadari hal itu langsung mendekatinya, yang membuat kepala Tong semakin sakit ketika mencoba mengingat di masa lalunya.
Hingga esok hari pun tiba. Swezi yang ingin mengobatinya, tiba-tiba Tong langsung mencekiknya dengan kondisi kepalanya yang terasa pusing. Dan di saat Tong kembali mengeluarkan jurus matanya, Swezi pun sudah menyadari kalau Tong yang ada di hadapannya ini merupakan Ming Jie, orang yang dulu pernah menyelamatkannya. Dengan segera ia pun menggunakan dupa minyak samin untuk menenangkan pikirannya. Dan Tong mengatakan kalau matanya itu seperti ia pernah melihatnya di suatu tempat, namun ia tidak tahu di mana tempat tersebut. Setelah itu Swezi kembali menemui Suehai dan di sana ia pun menjelaskan kalau ia bertemu dengan adiknya yaitu Ming Jie atau biasa kita sebut adalah Tong, yang mungkin Suehai sangatlah senang di saat mengetahui kalau adiknya itu masih hidup dan saat ini bersama dirinya, sehingga ia berjanji ketika Tong sudah sembuh ia pasti akan membawanya ke sini, bahkan ia akan berusaha menyembuhkannya agar ingatannya bisa segera pulih. Hingga keesokan paginya, Swezi kembali menemui Tong dan menghipnotisnya dengan menggunakan dupa minyak samin. Setiap pertanyaan ia ucapkan membuat Tong merasa ketakutan, dan hal itu membuat Swezi menjadi curiga jika di kepalanya terdapat sesuatu. Dan ternyata memang benar, ketika ia mengeceknya, di kepalanya itu terdapat sebuah jarum emas yang berguna untuk menyegel otak seseorang supaya tidak mengingat akan siapa jati dirinya, dan itu merupakan sebuah teknik terlarang. Singkatnya, Swezi pun berhasil mencabut satu jarum, namun kedua jarumnya harus ia lakukan secara perlahan, karena jika ia salah menggerakkannya, maka Tong akan mati. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari ningali film Xiao Tong undur diri dan salam Sundaners.